Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, tadi aku habis menangani case di mana ada just tip yang menipu hingga 50 miliar rupiah. Dan sekarang aku mau menangani case yang kedua, gak kalah memprihatinkannya dikarenakan ada anak tiri dan juga suami sambung yang tega menipu seorang wanita hingga ratusan juta rupiah. Oke, kita mulai aja. Ini dengan ibu siapa, maaf namanya? Ibu Otin Husnul Khotimah. Oke. Dengan satu lagi? Aku selaku menantunya Afi. Oke. Jadi Mbak Afi ini ngechat aku via DM. Aku lagi iseng buka Instagram, aku buka. Tiba-tiba aja itu benar-benar pas banget mbaknya lagi cerita butuh bantuan dan saya yakin mbaknya jujur. Baru tadi ya, makanya aku bilang ya udah langsung ke sini aja. Kebetulan kita lagi handle podcast khusus hari ini menangani kasus-kasus. Insya Allah bukan cuma podcast aja, kita akan memberikan solusi sampai tuntas seperti apa jalan keluarnya. Ya, tadi sudah kita bantu yang satu, insya Allah nanti kita akan melanjuti case yang pertama dan ini yang kedua. Oke Bu, boleh diceritain kronologisnya seperti apa? Ibu menikah dengan seorang laki-laki 3 tahun lalu. Setelah itu berjalannya waktu. Awalnya diiming-imingin apa tuh Bu sampai mau nikah? Ya. berawal itu mereka datang anaknya ya terutama terutama mantunya ya gitu, dia datang ya biasa sambil belanja karena bukan di situ buka warung gitu setiap hari karena sering ketemu, ibu suka bawa teng-tengan habis belanja kan begitu, suka melewati rumah dia. Terus dia datang, ibu katanya emang mau sendiri aja katanya, bilang begitu. Emang kenapa? Ya kan ibu udah nikah semua kan tuh katanya anak-anak gitu, apa nggak capek katanya begitu. Dianya begitu, emang apa kamu gitu nawarin seperti itu gitu. Ngomong kayak gitu. Gitu ya, enggak kali ibu, kalau semuanya ada niatan sama ayah saya aja. Ayah kamu yang mana? Engkong? Bukan, katanya mertua, bilang begitu tuh awalnya Neng. Ya udah gitu ya udah, coba pengen tahu maulanya ada usahanya enggak. Nah tadi ibu cerita kan ketemu sama anak-anaknya dari suami sambung ibu. Bilang apa Bu? Ya dia bilangnya katanya kalau suaminya ibu nggak usah khawatir, ayah saya sih punya usaha. Dia buka tenda, punya tenda. Oh, jadi nyomblangin gitu Bu? Dianya, dia sendiri yang membukanya. Terus katanya apa, rumah dia punya, katanya begitu besar, bilang begitu. Jadi ibu nggak usah khawatir, tiap bulannya untuk ibu bangsa 5 juta, udah enak Bu dah. Kalau bapak saya mah nggak susah katanya orangnya begitu, tenang ibu udah gitu, entah bisa warung ibu juga bisa digedein katanya sama dia. Tuh berawalnya begitu Neng. Makanya bener kan namanya bener. Iya Bu, ya udah kalau cuma gitu coba ibu pengen tahu, dikenalin begitu. Udah masuk, berawalnya kok begini ya begitu ibu tuh. Ya dilihat dari fisiknya, oh ternyata begini. Ya sudah coba pengen tahu. Nah tapi sholat enggak? Nanya rajin Bu sholatnya. Oh coba kalau begitu boleh ntar ibu kenalan gitu. Nah setelah dia datang, ceritanya itu orang itu benar pakai peci sarung tuh. Oh berarti benar ini orang apa yang saya harapkan, mungkin bisa nih di orang ini nih. Sebab biasanya kalau orang yang insya Allah taat, biasanya keluarganya juga bagus ya. Begitu. Ibu begitu dalam hatinya, dia kan ibu nggak bertanya dulu kenapa mereka sampai bercerai ayah kamu. Ibu nggak begitu awalnya. Kadang baru kenal gitu akhirnya ibu iya enak. Gitu. Makanya terus lama-lama tuh ibu kan nanya lagi, segitu bapak rajin ibadahnya, emang kenapa sampai bercerai seperti itu? Nah baru ibu tuh bertanya tuh mantunya Neng. Oh iya Bu, katanya bapak tuh banyak disakitin katanya,
tuh sama istrinya. Dia berselingkuh istrinya. Nah, begitu. Kok sampai begitu? Kenapa? Kan dia cukup kok, mencukupi. Emang kenapa? Dia tenda punya, usaha punya, rumah punya. Kok sampai selingkuh begitu? Kenapa? Kurang apa bagaimana? Nggak tahu Bu, katanya. Saya juga bingung katanya. Dia mencari lagi, katanya pingin yang muda. Kata dia bilang begitu. Tuh berawalnya seperti itu. Oh, jadi begitu. Jadi Bapak diselingkuhin udah berapa tahun itu? Udah lama, katanya bilang begitu. Oh, begitu. Ya, kalau gitu kadang ibu takut. Ntar kalau semua kayak begitu, ntar ibu kadang takutnya mereka bercerai masih ada. Terus kondisinya perempuan itu berselingkuh, kan sering ketemu. Nah, kata ibu tuh begitu. Lah kalau ibu mah emang suaminya udah almarhum, udah nggak ada. Jadi nggak ada gimana ya, punya perasaan gimana begitu. Kalau ini sering ketemu, apalagi dia istrinya seperti itu, selingkuh terus mengambil laki orang. Kata ibu tuh, enggak Bu, dia udah nggak mau, katanya Bapak bilang begitu. Yakin dia tipe yang setia Bu, dia sih katanya. Ibadahnya juga kuat, udah meyakinkan tuh. Iya, meyakinkan. Terus menikah Ibu? Ceritanya udah tuh. Udah menikah, terus dalam. Ibu ini menikah resmi? Ibu nggak mau ditawarin resmi tuh. Ya, karena ntar tuh kayaknya kayak kurang ini dah gitu. Karena dari tetangga pun yakin Bu begitu. Ini yang kedua ya Bu? Iya, yang kedua dalam ibu janda 11 tahun. Meninggal. Setelah anak-anak udah menikah semua, kan ibu sendiri nih, gitu. Nggak maksud ibu tuh biar menikah itu biar ada temen, gitu. Ya buat ya seperti ibu dagang kan, biar untuk ke pasar, biar teman ibu ada tua lah, Bu, gitu. Ya? Pengen ibu seperti itu. Tuh ke musola bersama, semuanya begitu. Makin hari setelah menikah, ini orang kok gini ya? Berapa lama tuh Bu kelihatan? Kelihatan tuh ada sebulan 2 bulan. Oh, sebulan 2 bulan? Karena udah begitu, terus pergi lagi, ntar pulang lagi. Ini orang tuh apa sih ini? Ibu ikutin aja. Udah terus berapa bulan tuh. Nah, apa dia kepuyengan karena usahanya mungkin dia berbohong takut ketahuan atau bagaimana? Ibu nggak paham. Begitu. Udah begitu tuh ceritanya. Dia kok ada datang, dia membawa kertas. Bun, katanya, ini mau nggak, katanya, kalau saya tawarin supaya warung ini biar gede nih, katanya, dikasih ini, dianya selembaran, ada dari bank nih, gitu. Bank apa tuh? Dia banknya bank. Berarti kan bukan resmi ya. Pokoknya ibu mah taunya dari suami aja begitu. Ini bagaimana Mang banknya? Ya banknya mah juga ya bagus sih, kayak rentenir bukan Pak? Ya begitu mungkin, katanya. Kok mungkin, gimana sih kamu begitu? Ya udah pokoknya mah udah, kalau mau nih tuh bayarannya, kalau semuanya minjemnya sekian, ini bayarnya sekian. Ya udah Pak, kalau semuanya kayak begitu, terus gimana nih ntar kalau sama pembayaran saya ngambil, biar ntar saya bantu. Seharinya 50.000, bilang begitu. Bener nggak? Iya, bilang begitu. Ya udah kalau kayak begitu, kalau ada bantuan saya pun bisa ntarnya kalau dagangnya nih. Ibu nggak sharing dulu sama anaknya? Enggak. Tadiannya kalau sama ini ya, sama yang besar, sama yang besar ini, dia mencegah. Mah, katanya, pikir dulu, bilang begitu. Kata yang bes itu, iya mama udah dipikirin. Nah, udah begitu si yang kakaknya ini, Pak, betul emang ini entah kalau semuanya ini jadi mengambil, Bapak mau tanggung jawab enggak? Iya, kata. Bapak mau sanggupnya kasih berapa? Ya pokoknya 50.000. Bilang begitu. Dia bilang begitu. Minjemnya tuh berapa Bu? 35 juta. Dalam jangka waktu 2 tahun. Itu 2 tahun, karena insya Allah bisa nih Ibu nih begitu. Udah karena dijanjiin ya Bu, begitu. Begitu. Terus tanda tangan lah Ibu. Tanda Ibu tangan. tadinya nggak mikir gini, kenapa nggak pakai nama Bapak aja gitu? Dia kan rumah ternyata
nggak ada. Oh. Gitu. Jadi ibu tuh bener-bener dibohongin tuh dari awal tuh, katanya dari rumah ada usaha, ternyata nggak ada. Itu makanya. Jadi katanya pakai data ibu aja gitu karena ibu punya jaminan rumah. Oke, paham. Gitu. Nah, lanjut. Terus tanda tangan lah ibu, cairlah tuh uang 35 juta. Nah, dalam 35 juta itu jadi apa, Bu? Itu buat warung. Emang Buat ibu warung. kalau buat rumah kayaknya nggak mungkin tuh. Kan ibu pingin benahin rumah, kan udah pada hancur tuh. Begitu. Pingin tuh benahin ini nih rumah. Kalau cuma benahin rumah kayaknya ini nggak cukup nih buat rumah. Makanya udah mendingan buat warung. Buat ibarat kata buat hidup ibu aja dulu dah, ini ya buat warung dulu begitu. Buat modal. Makanya ibu betul buat warung dulu. Oke. Tuh 20 juta neng tuh isiin penuh warung tuh setiap bulannya. Ibu lancar bagus gitu. Ibu bilang katanya mau ngasih sehari 50.000, mana kok ini saya terus, ini udah masuk 2 bulan loh Pak. Ibu bilang begitu. Mana begitu. Udahnya nggak ada jawaban. Habis katanya bagaimana? Nggak ada. Tuh lama-lama ibu tuh di situ. Astagfirullahaladzim. Ini orang niatnya apa ini sebenarnya? Gitu nih di situ. Baru tuh. Ya udah. Sepanjang aku masih bisa lancar, udahlah. Sendiri aja. Gitu. Sendiri. Alhamdulillah nih. Sampai 8 tuh udah masuk. 2.300 sudah sampai 8 bulan. Nah itu 8 bulan terus ada COVID neng tuh. Mbak udah COVID itu ini kenapa kok jadi macet begini semua ya? Posisinya di situ. Iya. Saya juga Di anak. season 1 nggak bisa bantu karena saya juga kena Itu korban nah, dari COVID. begitu dua-duanya. Dua-duanya jadi Pada rumah di tangga PHK. apalagi sampai ke kontrakan nggak bisa kebayar. Jadi kan seolah ini anak bagaimana ini makannya di ibu semua. Bingung. Ya berasnya, pokoknya yang setiap hari Pokoknya dah. cobaan semuanya ya. Iya. Itu tuh dari COVID itu nih tuh. Nah, akhirnya kan macet nih itu. Nah, itu sampai 4 bulan macet. Ini gimana? Gak bisa Pak? dibayar berapa bulan? 4 nih. 4 bulan, yang Bu. ke setahunnya, yang ke Berarti setahunnya. 8. 8, iya. Oke. Gitu. Terus? Nah, keempat itu, waduh, ini anak-anak juga macet. Semua ngambil semua nih di warung semua nih anak-anak nih. Nggak mungkin masalahnya kalau beli pun mereka nggak kerja. Iya, Tadi karena kondisi dan itu nih. keadaan. Itu makanya ibu nggak ada bagaimana. Anak nih harus hidup juga. Karena ini ada anak bayi nih. Tuh begitu. Udah ceritanya itu sebagaimana ya Allah ya Robbi ini 4. Ceritanya datang nih dari bank itu ada surat tuh peringatan SP1 sampai SP3 gitu. Udah Itu gitu. mau disegel rumahnya. Begitu. Kalau enggak, ibu harus mengeluarkan uang 12 juta. Tuh, yang 4 itu kan ibu nggak bisa bayar. Tuh, 12 juta. Aduh, 12 juta ya. Berarti lah kalau begitu, udah jual-jualin beda. Ya ada dah. Mau kata motor kayak, mau kata emas kayak, mau kata udah apa baik yang ada. Tuh, ibu jualin. Begitu. Nutup tuh, Udah, Bu. tutup. Oke. Udah terus? sampai anak ngeluarin anak yang besar itu dibantu sama dia. Tuh mah. Tuh sampai katanya pinjem katanya. Yang penting mah udah nih. Udah Neng ceritanya. Tuh setahun udah. Nah, ini setahunnya Neng nih. Nah, setahunnya ini lah Allah ini bagaimana ya? Nah, ini Dek, coba kita ke kantor gimana, Dek? Ini untuk kelanjutan setahunnya nih. Karena ini warungnya udah kayaknya nggak bisa nih gitu. Berdua Neng jalan sama anak ini. Iya Pak, saya nih nggak bisa nih. Bagaimana Pak katanya kalau semuanya waktunya dipanjangin, tapi dikurangin nih bayar, gitu. Apa sih dia namanya kalau begitu? Dispensasi. Gitu kalinya, itu. Ya ibu mampunya berapa tahun mintanya? Kata anak tuh, 2 tahun aja mah, kata Melek tuh. Ya udah 2 tahun Pak, gitu. Berarti kalau 2 tahun ibu harus bayar, kemarin kan 23 ya Neng ya. Jadi sekarang 19 Bu ya, bisa, insya Allah. Kata ibu tuh begitu. Bisa Neng, alhamdulillah ketutup tuh setahun. Kan ngambilnya 2 tahun, berarti nambah 2 tahun lagi Neng tuh. 2 tahun lagi kan. Tapi bunganya tambah besar ya berarti ya? Pasti. Iya, pasti. Walaupun ibu bayarnya nambah kecil, tapi Iya, Sebenarnya sih sama aja bohong sih. sebetulnya. Ya sama aja. Mm-mm. Kita bayar keringanan tapi- sedikit doang sebenarnya ya. Iya, Sebetulnya, kita tapi bayar kan lebih mereka kecil, mah, tapi jangkanya diperpanjang kan sama aja. sama Iya, aja, sama aja, betul. begitu. Udah,
selesai tuh. Bu. Setahun Neng, setahun udah tuh bisa. Nah ini ke setahunnya lagi nih. Ya Allah bagaimana? Kali lubang tutup lubang Iya, ya Bu. karena ibu nggak ada dibantu dari suami masalahnya. Iya. Jadi ibu sendiri yang berpikir tuh ibu sendiri begitu. Aduh ini bagaimana? Deh ini bagaimana? Warung gua habis deh ini. Ini. Kalau diceritain kelakuannya semua ya Allah ya Rabbi udah susah nih ibu. Jadi suami ibu itu Susah cuma tuh. numpang hidup. Makan nggak bayar. Nggak Ya. pernah ngasih duit. Enggak, ya jadi seadanya dia aja, semampunya dia. Kalau suaminya ada 200 dalam jangka 2 bulan 3 bulan, ya udah harus terima. Tuh, begitu. Nah, makanya jadi ibu tuh ya Allah, ini bagaimana ini, Dedek, ini gimana deh, ini udah setahun lagi ini ke bank. Ini bank udah minta harus disegel nih. Begitu, udah ceritanya dia yang maju tuh si anaknya itu. Namanya? Singkat ceritanya sih itu yang anak tiri itu. Itu anak nomor Pertama, yang pertama yang Oke. dari yang punya yang- mantu. yang Oke. ya, itu Terus? mereka berdua neng tuh. Oke. Malam. Udah Bu, katanya. Diambil aja tuh sertifikat. Diambil bagaimana? Itu saya ambil, katanya. Entar itu urusannya saya dah, katanya. Jadi kan setahun lagi diperhitungkan itu neng jatuhnya 20 lagi. 23 apa 21 dah, pokoknya mau 20 lebih tuh. Tuh katanya. 20 lebih katanya Bu. Gede banget ya. Itu Neng, itu Masya Allah. Jadi kalau dihitung-hitung semuanya 78 Neng itu. Ya Semuanya yang ibu pinjam segitu. Berarti 100%-an ya? Betul. Bunganya. Itu. Hampir 100%. Jadi 2 tahun ibu nutupin itu, kalau ibu hitung 50 lebih Neng. Itu ibu itu yang enggak nyangka-nyangka. Enggak nyangka-nyangka Bu sampai segitu. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini saya sampai segitu banyaknya. Begitu. Tolong dong Pak. Coba ini yang setahun lagi tolong dong. Begitu. Coba kamu berpikir Bertanggung bagaimana. jawab sebagai suami. Coba terus kan ada suami itu. Terus apa kamu itu di sini tuh apa? Tugas kamu tuh apa Pak? Begitu. Fungsinya apa kamu tuh di sini? Ini udah 2 tahun saya Pak nutupin. Sekarang 1 tahun. Coba kasih saya jalan apa? Coba kamu ngomong coba. Artinya mungkin dia bercerita mungkin ke anaknya, loh itu mungkin anaknya malah yang begebu-gebu. Udah Bu, saya yang ambil katanya begitu. Maksudnya apa? Biar saya yang ambil, entar saya yang gimana lah, pokoknya itu saya juga mungkin. Enggak, kalau pengen saya mah nih yang 20 ini bagaimana baiknya, cuman jangan bertambah. Kalau bisa mah udah 20 aja. Bagaimana deh, jangan nambahin lagi, jangan. Iya biar ntar sama saya itu urusannya saya, katanya bilang begitu. Nggak taunya nih 20 juta udah diambil, dipikir ibu mah itu sertifikat tuh nggak diapa-apain. Dipegang lah sama dia. Katanya pindahin, mau dipindahin nih katanya ke bank, ke bank lain. Udah nggak taunya Neng, dia cerita lah. Ini katanya ke bank ini saya mau ngambil Bu dengan jumlah 100 bangsa 200. Kalau ibu kaget, untuk apa? Itu terlalu banyak. Ya untuk usaha, biar tenda saya jalan lagi. Ibu juga warung katanya biar gede, katanya bilang begitu tuh awalnya dia. Bener Ri, masalahnya jangan sampai ntar ini rumah, soalnya apa? Bapak tidak ada pekerjaan. 2 tahun aja itu saya semua yang membayar. Begitu. Terus Itu bagaimana ini? 200 juta angsuran? Yes. Sebelum ke lanjut, jadi saya kasih tahu dulu maksudnya ini di sini tidak secara langsung ngumpulin keluarganya Mama. Terakhir ada surat bukan dari ininya, biasanya kan dari bank dianya sendiri, ini dari pusat Neng. Nih dari pusat ini sih katanya. Jadi isi suratnya Nih Bu, untuk melelang. Ya, jadi udah masuk lelang Neng ini.